Saudari, saudara, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Shalom. Hari ini kita pertama kali untuk melaksanakan jalan salib ya, untuk di hari Prapaskah ini. Saudara-saudari sekalian, bila kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari dengan merefleksikannya, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kiranya kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan ketegangan antara keinginan-keinginan jasmani kita dan kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Ada ketegangan mana yang mau kita prioritaskan antara keinginan kita semata yang dapat memuaskan diri kita, atau kita mengedepankan kebutuhan rohani kita yang perlu kita usahakan dan perjuangkan sehari-hari. Karena ada ketegangan itu seringkali mengakibatkan tersita, bahkan terabaikan waktu-waktu indah, momen-momen penting antara kita dengan Tuhan. Dalam kondisi yang sedemikian ini kita dapat menemukan urgensinya puasa. Betapa pentingnya dan mendesaknya puasa itu dalam kehidupan kita. Puasa yang baik adalah kegiatan yang memungkinkan kita untuk bertumbuh secara rohani. Mendekatkan hati kita ini, menghangatkan hati kita ini dengan kasih-Nya Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, puasa itu yang seringkali kita kenal menyangkal diri, bukan hanya kita ingin menyangkal diri dari apa yang menyenangkan kita, tapi juga dari segala sesuatu yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita tidak nyaman. Perlu kita menyangkal itu. Karena dari banyak pengalaman, ketika kita mengalami sakit hati, amarah, benci, dendam, dan yang lain di hati, bisa juga kita tergoda untuk tidak punya waktu untuk Tuhan. Maka hal-hal semacam itu perlu juga kita sangkal. Perlu kita mengabaikan itu dalam diri kita, mengalahkan itu. Dan yang paling penting para saudara-saudari, puasa itu haruslah disempurnakan dengan doa. Santo Padre Pio menasihati kita, kalau kalian berpuasa, berpuasalah dengan berdoa. Mengapa? Karena puasa tanpa doa adalah derita yang sia-sia. Kalau kita berpuasa menyangkal diri Bapak Ibu, kita kan menderita ya, harus menyangkal sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita mengurangi makan minum saja, kita sudah merasa menderita. Atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang lain, hiburan-hiburan yang tidak sehat misalnya, di mana kita menikmatinya, tapi kita mengabaikan itu, maka kita sudah mulai ada penderitaan. Ternyata penderitaan itu tanpa doa sia-sia juga, 2 kali ruginya, ya kan? Maka dikatakan oleh Padre Pio, berdoalah kalau kalian berpuasa. Kan tetapi saudara-saudari, lebih dari bukan hanya berdoa, doa juga haruslah melahirkan hati yang solider pada sesama. Maka dikatakan dalam bacaan pertama, biarlah hatimu remuk redam kepada Tuhan, tapi juga amalmu berlimpah-limpah bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, hanya di dunia ini kita berpuasa, hanya hari-hari pergumulan ini kita berpuasa. Di surga kita tidak berpuasa lagi, karena di surga hati kita telah dihangatkan oleh api cinta Tuhan. Maka para saudara-saudari, mari kita terus berpuasa. Marilah menyangkal diri sebelum pada waktunya kita bersama dengan Tuhan. Allah adalah mempelai kita, kita adalah sahabat-sahabat mempelai yang berpuasa di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin.